Informasi penting yang perlu diketahui oleh seluruh keluarga penerima manfaat, khususnya soal bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, terkait mengenai surat edaran Menteri Dalam Negeri dalam penyaluran bansos yang rencananya akan ditunda setelah pilkada. Nah, berikut pernyataan dari Gus Mensos, Gus Ipul selaku Menteri Sosial terkait bansos yang dari Kementerian Sosial. Nah, kira-kira apakah akan mengikuti arahan dari SE Mendagri dan apa isinya ya untuk dari SE Mendagri terkait mengenai penyaluran bansos jelang pilkada ini. Nanti akan kita bahas dan akan kita update juga terkait updating terbaru keterangan SP2D untuk PKH atau BPNT periode November-Desember 2024 dan kabar terkait PKH BPNT peralihan dari POS ke KKS. Bagaimana info selengkapnya? Simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, ini terkait mengenai kebijakan dari Menteri Sosial, ya, terkait mengenai SE dari Mendagri, ya, dimana dalam SE tersebut ini intinya, ya, terkait mengenai penyaluran bantuan sosial jelang pilkada ini, ya, yang dimana ini rencananya kan akan ditunda kecuali bantuan-bantuan tertentu. Nah, apakah bantuan dari Kementerian Sosial juga akan ditunda? Nanti akan kita jelaskan ya. Nah, itu nanti ada pernyataan dari Gus Menteri Sosial, Gusmen, Bapak Saifullah Yusuf. Dan juga akan kita update terkait perkembangan ya PKH BPNT periode November-Desember 2024 di keterangan SP2D apakah sudah ada updatean terbaru. Karena hari ini ya, ini ada KKS yang dilaporkan terisi saldo bantuan Rp800.000. Nah, ini kira-kira untuk bantuan apa? Karena pemberitahuan masuknya saldo itu tertera adalah saldo PKH. Tapi untuk tahap berapa kira-kira ya Rp800.000 ini? Nah, nanti akan kita bahas juga terkait kabar PKBPNT peralihan dari POS ke KKS. Maka dari itu jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di share di berbagai media sosial dan di like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana nih untuk bantuan-bantuan yang mungkin ada yang baru cair ya, mulai bulan November ini atau mulai awal November sampai dengan hari ini. Nah, ini bantuan apa saja kira-kira yang sudah cair ya? Yang jelas, di awal November ini banyak sekali KPM yang baru cair bantuan reguler baik PKH atau BPNT untuk periode September-Oktober 2024. Nah, tapi kalau sudah cair bantuannya, mungkin di bulan kemarin, bulan Oktober ya. Nah, berarti kan tinggal menunggu pencairan bantuan di bulan November dan Desember ya, di periode akhir ini. Baik yang di KKS yang lama yang sudah cair September-Oktober maupun mungkin yang menunggu KPM yang belum dapat KKS baru, peralihan dari POS ke KKS. Nah, beberapa waktu yang lalu ya, untuk daerah yang KPM-nya ini dialihkan dari POS ke KKS, itu ada tugas untuk memadankan data KPM yang belum padan dengan data Dukcapil. Nah, jadi data di DTKS ya, di SIKNJ itu ada KPM yang datanya belum padan dengan Dukcapil. Nah, itu harus dipadankan
Setelah itu dimutakhirkan lagi di SIG-NG. Karena apa? Karena peralihan pos ke KKS itu data-data kependudukan semuanya itu harus sinkron, harus padan dengan di SIG-NG. Agar itu bisa sukses burekol nantinya. Ya, jadi itu yang gagal burekol ya, yang datanya Badan Dukcapil. Nah, itu dikasih waktu kemarin sampai tanggal berapa kemarin? 12 kalau nggak salah ya, 12 November. Nah, setelah ini ya, apakah akan ada harapan bagi yang belum dapat KKS baru? Ini apakah sudah ada kabar terkait pembagian KKS baru? Nah, memang di beberapa daerah ini sudah ada ya pembagian KKS baru, tapi sebagian besar memang belum. Dan apalagi kita ini mau mendekati yang namanya pilkada, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur beserta wakilnya. Tepatnya tanggal 27 November. Nah, sekarang sudah tanggal 15 November. Nah, berarti kurang beberapa hari lagi. Nah, terkait hal itu ya, kemarin itu ada surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Nah, di mana isi surat tersebut intinya melakukan penundaan penyaluran bantuan sosial ya hingga sampai pilkada. Nah, nanti akan disalurkan setelah pilkada. Tapi ternyata tidak semua bansos ya yang ditunda sampai pilkada. Nah, ada pengecualian bansos tertentu, misalkan bantuan sosial untuk bencana. Nah, ini nggak bisa ditunda, itu harus segera disalurkan. Nah, kemudian yang ditunda itu khusus untuk bantuan yang berasal dari APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Nah, kalau yang dari pusat, kalau sifatnya itu harus segera disalurkan, nah itu juga harus dilaporkan kalau memang akan disalurkan sebelum pilkada. Akan tetapi ya, beberapa waktu yang lalu ya, Kementerian Sosial rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Nah, ini Gus Menteri Sosial di situ itu ada pernyataan bahwasanya akan memenuhi ya, intinya itu kurang lebih akan mematuhi surat edaran dari Mendagri ya, apabila memang itu diatur. Dan juga kemungkinan Kementerian Sosial juga akan menunda penyaluran bansos ya. Jadi setelah pilkada agar ya tidak apa ya, untuk menjagalah ya. Jadi kalau penyaluran bansos walaupun dari pusat bisa saja nanti kalau di daerah itu bisa saja nanti dibuat oleh oknum tertentu ya, diklaim bahwasanya bantuan dari dia. Nah, itu yang berbahaya karena momentum politik ya, rawan untuk disalahgunakan. Nah, itu jadi untuk menjaga biar aman ya, mungkin itu yang terbaik ya, disalurkan setelah pilkada. Nah, jadi saat ini ya juga di SIG-NG untuk PKH BPNT periode November-Desember 2024 ya, walaupun periodenya sudah terupdate, BPNT khususnya yang duluan ini, dan di keterangan SP2D-nya itu masih belum SI. Nah, keterangannya masih belum SP2D. Walaupun sudah ada keterangan, tapi keterangannya masih belum SP2D. Masih ada beberapa proses lagi, ya, SPM, kemudian SI, setelah itu top up. Nah, kalau sudah di top up, baru KKS-nya terisi saldo bantuan, baik PKH maupun BPNT-nya. Nah, tapi hari ini ada KKS yang terisi saldo bantuan Rp800.000 di wilayah Aceh ini, karena BSI. Nah, ini dia. Nah, ini Rp800.000 tertanggal hari ini ya. Nah, ini kira-kira saldo bantuan apa? 800. Nah, di situ jelas bunyinya adalah PKH. Nah, kalau PKH Rp800.000 ya, itu KKS lama ya. Jadi pengakuannya itu adalah KKS yang lama. Berarti sudah cair September, Oktober mungkin, atau mungkin belum. Dan dia itu mungkin ya penerima PKH baru.
hasil validasi by system. Nah, komponen apa kok 800.000 ya? Kalau 400 itu berarti kan BPNT karena 2 bulan, September Oktober. Nah, kalau 800.000 ini adalah PKH, periodenya sama September Oktober, dan untuk komponennya itu kalau dihitung ya berarti lansia 2 orang. Karena kalau yang cair lewat KKS selama untuk yang 2 bulan lansia kan dapatnya 400. Nah, kalau 1, kalau 2 berarti ya Rp800.000. Nah, itu kemungkinan itu ya komponennya untuk PKH lansia 2 orang dan periodenya untuk September Oktober 2024. Nah, kalau November Desember nggak mungkin ya cair hari ini. Jadi itu dipastikan adalah periode September Oktober 2024. Nah, dan juga ini ada kabar bahagia nanti yang peralihan dari pos ke KKS ya. Yang dapat KKS baru nanti BPNT itu juga sudah jelas terupdate langsung 4 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, nanti kalau dapatnya kartu KKS-nya Desember, bisa saja nanti periodenya akan tambah lagi 2 bulan. Berarti dapatnya nanti bisa 6 bulan kemungkinan. Nah, jadi itu. Dan juga termasuk PKH sama. Demikian info dari saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.